Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, adini mahabbataka wa ma'rifataka, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta syukur yang tak terukur. Buah dari tafakkur dan tadabbur terhatur kepada Allah yang Maha Luhur. Salawat bertangkaikan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman onta ke zaman Toyota, pembela kebenaran, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan nama saya Siti Maryam. Saya berasal dari kota Sukabumi. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah singkat tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang dimaksud manaqib? Manaqib adalah cerita tentang kemuliaan seorang ulama, kemuliaan akhlaknya, dan sebagainya. Lalu, kepada siapa kita harus manaqib? Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ayat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepada siapa kita harus manaqib, yaitu kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang saleh, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah orang soleh, ulama besar yang diakui kewaliannya, bahkan dijuluki Sultanul Aulia atau wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam Mangkobah keempat tentang kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Perilaku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat takwa, disebabkan sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa mulianya akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu, apa manfaat kita manaqib kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Inda zikri as-shalihin tanzilur rahmah." Dengan disebutkan mengenal orang-orang soleh, maka akan diturunkan rahmat. Habib Abu Bakar berkata, dengan mengingat atau mengenangnya saja, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi duduk berguru kepada mereka. Jadi, membacakan manaqib orang-orang soleh menjadi kita punya mahabbah kepada mereka. Bahkan manaqib hukumnya diperkenankan. Ini menjadi sebab kebaikan, maka hukumnya bisa sunnah. Dewan juri yang dirahmati Allah. Selain itu, kenapa kita harus manaqib kepada tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Itu karena Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi mengatakan bahwa ulama adalah pewaris nabi. Maka mengikuti ulama sama dengan mengikuti Nabi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakum ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah." Yang artinya, jadikanlah dirimu bersama Allah. Jika kamu belum bisa menjadikan dirimu bersama Allah, maka jadikanlah dirimu bersama orang-orang yang telah bersama dengan Allah.
maka sesungguhnya orang itulah yang menghubungkanmu dengan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jadikanlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai wasilah kita atau perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Ayat tersebut menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan manakib menjadi wasilah kita bisa dekat dengan Allah dan diterimanya seluruh dosa-dosa dan amaliah kebaikan kita. Dan semoga dengan membaca manakib Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh pada hati dan diri kita rasa mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana rasa mahabbah itu menjadi ampunan atas dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti riwayat Mangkubah ke-19 menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada orang yang fasik, tetapi orang itu sangat mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian orang itu meninggal. Kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tetapi jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir, dan Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Munkar Nakir, orang itu memang betul-betul fasyik dan harus disiksa. Tetapi karena dia sangat mahabbah atau mencintai kekasihku, maka diampuni olehku. Allahumma ansyur alaihi rahmatan wa ridwana wa middana bi asrarihi fi kulli waqti mawakan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.